彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。 Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan melilit tenggorokan Elder berkepala harimau. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh Elder di tempat. Mereka hanya bisa berteriak dengan keras karena takut membahayakan rekan mereka. Tidak ada, aku hanya menyingkirkan masalah di akarnya. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Suaranya cukup tenang. Namun, kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga tetua Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak mengharapkan Xiao Yan untuk benar-benar mengambil risiko besar dan datang ke aliansi tiga aliansi tentara untuk meluncurkan serangan menyelinap pada mereka. Jika kamu membunuhnya, kamu benar-benar akan menjadi musuh dengan lembah Mulan kami. Pada saat itu, sepertinya situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kita tidak akan menyerah sampai kamu mati. Elder Mulan di sisi kiri mempelajari Xiao Yan dengan mata gelap dan serius ketika dia berbicara dengan cara yang ganas. Tiang darah tiba-tiba melesat keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah menusuk di tenda putih salju. Dua sesepuh Mulan dengan kosong menatap Elder berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan jatuh dengan cara lembek. Mata dua sesepuh Mulan segera berpisah. Jika mereka diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan bisa dengan paksa mengedarkan Three Beast Savage Skill. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke tubuh Elder berkepala macan, menembus tangan menjepit Xiao Yan pasti akan sangat mudah. Namun, mereka kekurangan sedikit. Bajingan Xiao Yan. Auman liar buas tiba-tiba terdengar sebagai kuat Douki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Douki menghancurkan tenda besar itu. Sosok di dalam segera terungkap ke mata para ahli dari lembah Mulan yang berpatroli di langit. Dua sesepuh Mulan sejenak tertegun karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya menginjak. Mereka segera melompat dan berteriak dengan nada mengoceh. Hadiah yang dua Mulan Elders dijanjikan tampaknya memiliki daya tarik besar di mata para ahli ini dari lembah Mulan. Tinju yang ditutupi oleh api hati teratai Glazed dengan keras bertabrakan dengan seorang ahli Do Huang. Angin energi yang kuat meledak dari titik di mana keduanya bertabrakan. Bahu Xiao yang gemetar sementara ahli Do Huang, yang kekuatannya sekitar 1 bintang, sepertinya menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Ekspresi Xiao Yan adalah serius saat merasakan serangan tajam, haus darah dari depan dan belakangnya. Deru rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat dengan kejam bertabrakan dengan serangan sengit dari dua Mulan Elders. Segera, ledakan energi yang jelas bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan dengan cepat menyebar. Cincin api berangsur menghilang tapi Xiao Yan masih merasakan dua kekuatan tersembunyi ke arahnya. Serangan kejam, yang ditargetkan di dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka, kedua Mulan Elders juga diledakkan oleh api hati teratai Glazed sampai darah segar menetes dari kepalan tangan mereka. Jelas, kedua pihak telah mengalami beberapa cedera selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum memiliki waktu untuk mengatur napas setelah sementara memaksa kedua Mulan Elder kembali ketika lebih dari 10 pasukan kuat tiba-tiba melesat dari semua arah. Mereka mengarahkan semua titik fatal pada tubuh Xiao Yan saat mereka melilitnya. Xiao Yan mempelajari Medusa, yang muncul di depannya, dan menghela nafas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia mengisi paksa dengan sekuat tenaga, dia tentu akan bisa pergi.
Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dan membunuh sekelompok orang. Setelah dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, Xiao Yan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Apakah kamu sudah selesai di pihakmu? Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia bertanya dengan cepat. Hentikan dia. Cepat. Ekspresi dari dua Mulan Elders berubah drastis ketika mereka melihat aksi Medusa saat mereka buru-buru berteriak. Mereka jelas mengerti bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi pertandingan dengan Medusa. Setelah kehilangan Three Beast Savage Skill, mereka hanyalah puncak biasa Dou Huang. Para ahli Mulan Valley di sekitarnya ragu sejenak setelah mendengar teriakan dua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengisi di Medusa. Tedouki dalam tubuh mereka dilepaskan ke batas mereka sebagai banyak suara taji udara tajam muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikit pun dalam menghadapi serangan yang bergegas ke segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan itu bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret di tanah ketika mereka ditembak balik. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa skill Three Beast Savage, kamu bukanlah orang-orang yang bahkan dapat bertahan satu pertukaran dengan ratu ini. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat dua elder yang menyedihkan hanya setelah satu serangan. Wajah kedua tetua Mulan terkejut saat kaki mereka mengusap tanah, membentuk bekas luka panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri tanpa kesepakatan sebelumnya. Sebuah cahaya emas 7 berwarna langsung tiba tepat ketika dua sosok itu hendak bergerak. Ini membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata Elder Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembak. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Dia tidak berharap bahwa mereka akan dibunuh semudah ayam di tangan Medusa meskipun kekuatan mereka. Kekuatan seorang Douzong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari Mulan Elder itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan kejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti pada saat ini. Dia menurunkan kepalanya perlahan-lahan dengan beberapa kesulitan hanya untuk melihat ujung pedang yang tajam terungkap, membawa jejak darah merah terang. Kekuatan hidup di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh Mulan Elder jatuh di depan banyak tatapan tertegun. Pedang 7 berwarna ular di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia perlahan menyapu mereka. Mengikuti gerakan menyapu tatapannya, para ahli di sekitarnya dari lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti dewa kejam yang baru saja membunuh dua ahli di puncak kelas Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Xiao Yan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Itu sebenarnya karena hal ini. Dia mendambakan Three Beast Savage Skill yang dilakukan 3 sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan tangannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih. Tatapannya menyapunya hanya berakhir sedikit mengernyit beberapa saat kemudian. Apa itu? Medusa di sampingnya tidak bisa menahan membuka mulutnya untuk menanyakan ketika dia melihat Xiao Yan terlihat seperti ini. Xiao Yan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke dalam storage ring miliknya. Dapat memperoleh hadiah seperti itu hari ini telah melampaui harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyum samar ketika dia melihat seringai di wajah Xiao Yan. Dia segera mengeluarkan gulungan emas kuning dari storage cincin dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Ini harus dianggap keterampilan rahasia di sekte emas angsa yang tidak diajarkan. Ini akan memberi kamu manfaat besar jika kamu berhasil mempraktikannya. Xiao Yan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas terang tercetak ke matanya. Skybird Nine Flying Wings. Teknik terbang Dou. Xiao Yan langsung tercengang ketika dia melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Dou Huang. Teknik terbang Dou biasa akan memiliki kesulitan membandingkan dengan kecepatan sayap Doukinya.
Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, terbang Douki sepertinya tidak lagi banyak berguna. Ini bukan hanya teknik terbang Dou biasa. Apakah kamu ingat substansi seperti sayap Yan Luotian yang sangat besar? Itu karena dia berlatih hal ini. The Gold Geisesek menghususkan diri dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa menyusulnya. Ini karena ini, Skybird Nine Flying Wings. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya dan mulai menjelaskan dengan lembut, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik terbang Dou. Seharusnya alih-alih disebut semacam metode teknik terbang Dou Teknik Wei. Metode pembuatan tenten yang terbang. Kejutan melintas di matanya saat dia mendengar ini. Teknik terbang Dou cukup langka di benua Douki dan metode manufakturnya sebagian besar telah hilang. Itu tidak terduga bahwa Sekte Angsa Emas akan memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai dari gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari Beast Savage Steel. Apalagi dari sisi kualitas, ini, Skybird Nine Flying Wings, jelas jauh lebih tinggi daripada Purple Cloud Wings miliknya. Itu sangat sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Dengan kekaisaran menjadi damai, kehidupan Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dia kadang-kadang berlatih, dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam pil hall dari aliansian ketika dia bebas. Mendapatkan sorak-sorai di seluruh aula, dia telah mendapatkan persetujuan alkemis yang bangga padanya sebagai ketua. Meskipun alkemis di dalam pil hall memiliki pemahaman yang hebat tentang kemampuan bertarung Xiao Yan dari pertempuran ini, sebagai alkemis, mereka secara alami menempatkan nilai terbesar pada perbaikan pil. Jika Xiao Yan ingin membuat mereka tunduk, dia harus menunjukkan kepada mereka keterampilan penyempurnaan yang luar biasa. Tentu saja, jika seseorang membandingkan perbaikan obat, sepertinya Xiao Yan tidak akan takut pada siapapun dalam kekaisaran Jia Ema ini. Keterampilan penyulingan obatnya saat ini sudah cukup untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Selain pil King Guhi, sepertinya hanya FAMA yang hampir tidak bisa menyempurnakan pil seperti itu di dalam kekaisaran Jia Ema. Sosok yang anggun dan sebagian terlihat berada di puncak gunung terjal di mana awan berlama-lama. Pinggangnya yang halus tampak seperti daun willow yang bisa dipeluk dengan satu tangan. Wanita muda itu tidak menoleh karena bibirnya yang ramping, merah, kecil memancarkan suara seperti bel berwarna halus yang bergemuruh di puncak gunung. Sebuah bayangan di bawah batu gunung segera mulai berguncang dengan cara aneh setelah suaranya terdengar. Ini segera berubah menjadi sosok tua. Sosok itu ternyata milik Ling Ying. Ling Ying dengan hormat membungkuk pada wanita muda itu setelah mengungkapkan dirinya. Xiao Jie. Bagaimana itu? Apakah kamu punya berita tentang dia? Wanita muda itu duduk dari panggung batu, berbalik, dan mengungkapkan wajah tersenyum dengan lotus halus seperti disposisi. Pada saat ini, suara yang biasanya sulit dideteksi oleh siapapun fluktuasi sebenarnya mengungkapkan kecemasan. Siapa lagi yang akan menghadapi ini selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan tentang siang dan malam. Sudah 3-4 tahun sejak Sun Er meninggalkan Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Sun Er benar-benar matang. Dia sedikit kurang sentimental dibandingkan dengan wanita muda saat itu, dan telah mendapatkan tambahan disposisi acuh tak acuh yang berasal dari dalam jiwanya. Terlepas dari bagaimana dia berubah, masih ada satu bagian dari dirinya yang tetap sama. Begitulah cara hatinya yang masih tua seperti itu mulai beriak ketika dia mendengar berita yang terkait dengan nama itu. Mungkin itu seperti yang telah diantisipasi oleh Ling Ying waktu itu. Sesosok akan selamanya ada jauh di dalam hati Sun Er. Sulit untuk menghilangkan angka ini bahkan dengan tekanan dari kepala klan. Ling Ying menghela napas dalam hatinya ketika dia dengan jelas mendengar kecemasan dalam nada Sun Er. Sudah beberapa tahun tetapi hanya ketika Sun Er mendengarkan apapun yang berhubungan dengan tuan muda Xiao Yan akan dia benar-benar menjadi seperti seorang wanita muda biasa. Gunungnya yang tidak bergerak seperti ketidakpedulian sama seperti iblis tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun, mencapai tingkat yang tak terduga. Namun, ia tidak memiliki keaktifan yang harus dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, menjadi seseorang yang tahu tentang posisi dan status Sun Er, dia secara alami mengerti bahwa itu tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti gadis biasa. Statusnya menentukan bahwa itu dia tidak akan biasa. Orang yang bisa menandinginya pasti juga akan menjadi orang paling luar biasa di benua ini.